kan sidang mediasi, apakah nanti abang akan mediasikan juga atau tetap kembali atau gimana gitu Bang? Ini lagi dalam pembicaraan dengan Teguh Dewi, ya. Artinya itu apakah dalam mediasi itu opsi mediasi dan mempertemukan itu akan kita gunakan atau akan ada hal lain. Nah, karena bagaimanapun juga kan kita juga harus melihat bagaimana kondisi mental, kondisi psikologis dan juga kondisi kesehatannya Teguh Dewi yang sekarang lagi dalam keadaan hamil tua. Nah, jadi semua hal akan kita pertimbangkan. Yang penting proses hukumnya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan. Kak Dewi, tapi perjanjian itu juga nanti akan dibawa ke dalam persidangan cerai nanti Kak, untuk mempermudah gitu. Oh enggak, jadi ketika kita tidak menjadikan harta gono gini Enggak, bukan itu, masalah perjanjian harta Bang, tapi perjanjian yang soal kalau Andrew Andrew berselingkuh lagi, itu apakah nanti akan dibawa ke dalam persidangan untuk Perjanjian mempermudah? itu bukan tertulis ya, itu kayak lebih Lisan, antar ya? individual kita aja, kayak komunikasi aja misalnya. Apa nih jaminannya buat aku ntar kalau kamu nggak begini lagi, aku janji deh kalau misalnya ini kejadian lagi, terserah deh kalau kamu memang mau pisah ada. Udah ada obrolan seperti itu Cara juga verbal dari aja dia. ya. Itu secara verbal aja. Cara verbal aja. dan lagi pula gini, saya perlu tambahkan bahwa kalau di dalam undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam itu, undang-undang perkawinan khususnya dikatakan kan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin ya dari seorang suami dan istri yang memang ingin mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Nah, kalau misalnya tujuan perkawinan untuk bahagia itu sudah tidak dapat lagi terlaksana dan salah satu pihak baik suami atau istri sudah tidak yakin bisa bahagia lagi kalau rumah tangganya diteruskan, saya kira sudah selesai. Ya karena tujuannya sudah tidak tercapai. Kak, ini kan banyak banget yang spill Ani-Ani lah, salah satunya juga public figure gitu namanya SR. Itu bagaimana sampai akhirnya Kak Dewi tahu dan bahwa dia tinggal di sana gitu beberapa lama? Sebenarnya kalau untuk yang tinggal di sana itu aku nggak tahu awalnya, jadi aku nggak tahu. Cuma ada netizen yang kasih tahu aku juga via DM kalau pas kejadian hari keberapa gitu setelah aku up di sosial media, ini yang nggak ada kaitannya sama SR ya. Ada yang melihat mereka di salah satu klub malam di daerah Senopati itu bermesraan sampai dia kirimin videonya. Itu awalnya. Jadi dia kirimin ke aku. Terus karena aku kenal sama manajernya dia, aku tanya ke manajernya, ini artis kamu yang ini bener kemarin malam itu lagi bareng sama suami aku, kan statusnya masih suami dong. Maksudnya kok berani banget gitu loh, kali ini kan si cowok ini nih lagi bermasalah nih, lagi viral nih, terus si cewek ini mungkin janjian terus bermesraan, itu kan maksudnya tujuannya apa gitu loh pertama-tama. Terus langsung si SR dan manajernya telepon saya, conference gitu. Terus langsung saya interogasi, saya bilang kamu kemarin ada jalan nggak sama Andrew ke sini? Iya kak, bener. Iya, kamu bener lagi mesra-mesra. Aku lupa kak, aku soalnya mabok. Dia bilang gitu, ya kan? Oh gitu. Kamu tahu nggak posisinya? Itu aku belum membahas soal yang nginep ya, belum nih. Tapi gara-gara bla 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 terus dia minta maaf, kak maafin aku bla bla bla, terus manajernya juga minta maaf karena hilaf. Aku pikir oh ya udahlah kenakalan remaja lah ibaratnya gitu kan. Meskipun udah remaja lagi. Maksudnya istilahnya gitu kenakalan remaja lagi ya namanya. Satu cowoknya lagi bermasalah nih, yang satu si ceweknya juga masih muda, mungkin ya mabok lupa gitu kan. Aku spill di Instagram. Ada nih yang lihat gini bla 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 suami saya sama si ini, tapi Instagramnya nggak aku full, aku blur. Nah dari situ aku dapat laporan dari teman-teman artis juga, aku nggak mau sebutin namanya, nanti malah memperlebar. Ternyata si artis ini yang seorang istri ini, si suaminya juga pernah berhubungan sama si SR. Dia bilang, wah dia memang dulu pernah berhubungan sama suami aku, sempat mau aku laporin juga, tapi dia menyangkal karena dia bilang nggak ada apa-apa segala macam, suaminya yang ngejar-ngejar, minta maaf dan selalu itu menunjukkan kayak temen aja gitu loh. Gitu. Jadi setelah itu masih banyak masuk DM, tapi kan kalau yang DM yang bilang suaminya pernah sama si SR ini juga, itu kayak kru, ada produser apa segala macam, itu kan nggak valid, nggak ada
bukti, jadi tidak menganggap itu benar gitu. Nah aku cuma mau kasih pelajaran aja sih sama si SR ini, ternyata dia itu sudah sering sekali berhubungan sama suami orang dengan sadar gitu loh. Kan ibaratnya kalau kita perempuan yang waras ya, ini orang bermasalah nih sama istrinya, ngapain lu tampung gitu loh, kenapa lu jadi tempat bersandar gitu kan. Jadi kalau nggak bermasalah dengan istrinya boleh ditampung. Enggak bang, maksudnya kan dan masih dalam posisi ya istri ya itu ya. Bermasalah posisi nggak istri. bermasalah kalau sudah punya istri Ya, jangan dong. iya maksudnya ya lu berani banget nih gitu ngambil resiko sampai ini si cowok ini nginep di rumah, itu kan dari situ tuh triggernya tuh dari situ gitu. Nah, yang soal nginep adalah aku ada informan lah yang ngasih tahu bahwasanya si Andrew tuh hari pertama nginep di tempatnya SR. Nah, karena si SR ini udah ketakutan nih buat salah, aku kan nggak punya bukti dong, kan nggak ada fotonya segala macem. Aku telepon yang pakai yang voice note itu, kan mulutnya sendiri yang bilang kalau iya soalnya dia minta tolong gini-gini, aku cuma kasihan aja di rumah aku ada banyak kamar kok, biasa gitu. Si perempuan yang Si SR ini di rumah aku ada, udah bilang oh gitu, jadi nginep di rumah kamu tapi Kak Andrew-nya nginepnya nggak di kamar kamu. Iya, di kamar bawah. Orang nyambung juga CCTV-nya sama manajer aku. Pokoknya udah berkelit-kelit. Pokoknya dari statement dia itu kan menunjukkan bahwasannya benar gitu. berapa malam Kak katanya? Oh nggak tahu deh Mbak. Bukan hotel gitu kan. Tapi mungkin Nanti coba selama saya tanya sama resepsionisnya. selama kakak dia keluar Kayaknya itu kemungkinan cuma bisa. beberapa malam dong, feeling aku beberapa malam doang. Nah dari situ tuh banyak kebuka kayak kru-kru yang cerita bahwasannya mereka sempat beberapa kali terlihat bersama yang kayak gitu-gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya itu kalau itu kita ngomong yang fokus sekarang aja ya. Cuma kalau flashback lagi ternyata mereka udah sering bareng. Ada juga teman-teman main yang ngelihat mereka jalan bareng. Terus si cewek ini punya fake account, pernah ngeposting fotonya si Andrew walaupun di blur. Sampai si temen aku ini nyamain, dia pernah posting ini loh di fake accountnya dia, fotonya Andrew, itu posisinya dia suami aku gitu. Kayak foto ini aku sampai nyamain nih, oh iya beneran Andrew. Berarti kan maksudnya dia dengan sadar bahwasanya dia berhubungan dengan suami orang gitu loh. Berarti selama yang berapa tahun kemarin itu kakak baru menyadari hari ini ya? Baru menyadari kemarin itu. Karena beberapa kali mereka sempat project bareng dan ya aku kan juga syuting juga ya dulu ya. Memang ya aku nggak berpikir kalau dia tempat pelarian atau tempat apa, aku nggak berpikir ke situ sih Mbak. Gitu. Jadi benar-benar pure ya temenan. Even waktu pas yang kejadian yang di klub malam itu aku telepon, dia pun seolah-olah menunjukkan bahwasannya ya dia temen aja gitu loh. Kayak ya polos-polos aja yang kayak sorry Kak aku mabuk, mungkin aku lupa bla 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 bla, tapi dia nampung juga dan baru banyak bukti-bukti. Tapi ya udah maksudnya case close aja kan, mau pisahin juga gitu kan. Kak Dewi kan tadi punya rencana untuk bikin laporan polisi ya, tapi kenapa ini dikesampingkan dulu Kak? Kenapa nggak berbarengan gitu sama gugatan cerainya? Jadi banyak juga netizen yang bilang kenapa nyalahin perempuannya aja sih? Kenapa perempuannya aja yang dibuka-buka aibnya? Ya ini salah satu bukti aku juga menunjukkan bahwasanya aku memang mau berpisah sama suami aku gitu loh. Dia memang salah di sini. Dia salah, dia tokoh utamanya. Jadi bukan aku ibaratnya sama Andrew aku nggak masalahin ceweknya doang. Tapi aku fokusnya berarti kan masalahnya apa sama Andrew? Perceraian kan? Ya udah aku fokus dulu ke situ. Nanti yang si pelakor ini nanti kita urusin lagi ya Bang ya. Ada waktunya. Biar ada efek jerah ya. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Berarti memang tidak membuang tapi diurusnya belakangan gitu ya? Iya, karena kan Prioritasnya nggak gitu. mungkin berbarengan semuanya kan. Kalau masuk berkas-berkas segala macam kan kita juga perlu kumpulin dulu juga. Bang Minal, dengan banyaknya bukti yang dimiliki oleh Campur